Kita diinisiasikan oleh beberapa orang pada bulan Maret tahun 2020. Di situ tempat. Dan sekarang kita sudah memiliki 12 dapur umum, terdiri dari dapur komunitas dan dapur umum. Dapur komunitas berarti dia dapur yang didirikan di komunitas, misalnya di Piungan ada pemulung, di Wonocatur ada kampung-kampung pemulung seperti itu. Jadi kita memang membuat dapur-dapur untuk masyarakat yang paling rentan. Hari ini sudah 11 dapur umum. Kita sudah berjalan hampir 2 bulan. Kita dapat donasi dari banyak teman-teman yang baik hati gitu. Tetapi kita merasa bahwa dapur umum ini keberlangsungannya juga terancam karena donasi berkurang dan kebutuhan untuk konsumsinya meningkat gitu karena banyak orang yang membutuhkan. Jadi pada malam hari ini saya kemarin ketemu sama Bima, kita ngobrol bersama bagaimana kita menggalang donasi, tapi dengan diskusi seperti ini. Dan kebetulan Mas Yanu adalah orang yang sangat getol menyuarakan tentang UBI di Indonesia gitu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa nanti donasinya ke Solidaritas Pangan Jogja. Ini di belakang saya ada nomor rekening dan ada Mandiri, BCA dan GoPay. Seperti itu. Dan malam ini kita berbicara agak serius gitu tentang bagaimana kita melihat ekonomi Indonesia pasca pandemi. Pra pandemi itu sebenarnya kita bisa melihat sebelumnya ada perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina gitu. Terus kita juga melihat bagaimana ambruknya pasar saham, kita melihat bagaimana juga perang harga minyak mentah dunia. Terus lalu masuk pandemi COVID-19 gitu dan ekonominya corak-marit. Dan saya langsung saja meminta Mas Bima untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi dunia saat ini dan di Indonesia gitu dan dampaknya ke kita seperti apa. Monggo Mas Bima. Oke, baik. Terima kasih Bung Heron gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah hasil inisiatif teman-teman di Solidaritas Pangan Jogja. Kalau tidak salah waktu data terakhir itu sudah menyalurkan 22.500-an ya atau 22.250 nasi bungkus ya, betul ya? Itu data yang terakhir berhasil dihimpun ya. Ada berapa dapur, Bro Eron? Ada 11 dapur utama dan ada 4 dapur sub. Jadi karena kita tidak bisa mensuplai semua dapur itu, jadi ada dapur yang mandiri. Tetapi kalau kita punya lebih, kita akan subkan barang ke mereka, beras, logistik dan segala macamnya. Seperti itu, Bro Bima. Jadi ada 16 dapur lah ya, ya dapur utama dan kemudian dapur sub ya tadi ya. Jadi ini kan menunjukkan bahwa adanya dapur umum, kemudian saya kira di daerah-daerah lain, bahkan di Jogja sendiri juga banyak komunitas, kemudian banyak gerakan-gerakan sipil ya dari teman-teman mahasiswa, dari LSM, dari serikat buruh, itu membuat dapur-dapur darurat dan ini sebenarnya menjadi semacam titik kesimpulan ya bahwa kondisi perekonomiannya memang cukup berat karena sampai masyarakat itu harus menolong dirinya sendiri di tengah kondisi pandemi sekarang. Karena ini kan situasinya memang ada pandemi atau tidak ada pandemi, banyak pihak itu menilai tahun 2020 kemungkinan besar memang akan terjadi resesi ekonomi. Sudah sejak lama ya, beberapa seperti Nuril Rubini yang dijuluki sebagai Dr. Doom ya, karena dia ramalannya selalu ramalan kiamat ekonomi. Dulu 2008 terbukti, sebelumnya tahun 2018 itu sudah mulai kemudian memperhatikan kecenderungan adanya pasar yang irasional, itu artinya jauh ada pandemi, mau tidak ada pandemi memang kondisinya memang cukup berat. Nah kalau kita melihat tuh tahun 2020 ini sangat berbeda
krisisnya dari tahun 98 dan tahun 2008. Jadi 98 memang ada dapur umum itu 98, kemudian solidaritas dalam berbagai bentuk. Bahkan waktu itu teman-teman mahasiswa demo, saya dengar cerita dari para senior ya, tapi ini senior yang tidak bergabung di istana ya. Ini senior-senior yang masih lurus gitulah, masih steril dari kekuasaan, nggak jadi staf sus macam-macam gitu ya. Jadi dia bilang bahwa tahun 98 ketika terjadi demonstrasi besar-besaran, itu kemudian banyak tukang becak, bahkan banyak warung-warung kecil itu membagikan minuman dan makanan bagi para mahasiswa. Itu kan artinya bentuk memang solidaritas. Ada solidaritas yang sifatnya ekonomi dan solidaritas yang memang sifatnya politis pada tahun 98. Tapi apa yang membuat beda adalah tahun 98 harga BBM naik cukup tinggi, rupiah pun juga melemah, tapi di sisi yang lain kalau kita bicara terkait dengan kedalaman krisisnya, ini 98 sektor formal goyang, pabrik-pabrik banyak tutup, bank itu sampai di bailout dengan likuiditas BLBI yang sampai sekarang masih jadi masalah ya, dan semoga jangan terulang lagi. Itu kemudian sektor UMKM atau sektor realnya itu relatif masih cukup kuat. Jadi 98 itu yang menarik ada fenomena bank bangkrut, pabrik banyak yang kemudian tutup, tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah Jogja itu masih banyak yang pakai kayu bakar. Jadi ada substitusi banyak sekali dan hubungan desa sama kota itu tidak seerat tahun 2020. Jadi ini yang sering disebut sebagai fenomena decoupling tadi ya. Nah, makanya selalu disebut setiap krisis UMKM akan menjadi tulang punggung. 2008 pun juga sama, Century bangkrut, di bailout, gagal bayar, tapi kemudian sektor UMKM-nya masih cukup kuat. Jadi recovery-nya cepat sekali. 2008 jatuh, 2009 oke, 2010 udah relatif bangkit lagi gitu ya. Nah, di 2020 ini situasinya memang cukup mengenaskan, di mana keuangannya jatuh, kita mungkin masih melihat sekarang mulai dari sektor kemudian keuangan dan sektor-sektor di pasar finansial lainnya ya, bank, kemudian pasar modal, itu kalau kita lihat kan sudah mulai ada guncangan sejak awal tahun 2020 yang paling terasa. Rupiahnya jadi 16.000 dan sekarang untuk kembali ke level 13.000 memang relatif cukup berat. Di sisi yang lain karena adanya pandemi, maka sorry ini ada. Halo? Sorry agak putus sedikit. Ya, mereka Ya, yang kemudian lanjut. ya, mereka yang kemudian di PHK dari sektor formal itu sekarang pun kalau mau bekerja di sektor UMKM juga susah karena sektor UMKM mana sekarang kecuali yang dagang online itu pun juga cuma sedikit ya. Hanya 13% UMKM yang bisa memanfaatkan internet gitu. Sementara gelombang PHK-nya terus naik, bahkan pemerintah sendiri memprediksi skenario terburuk angka pengangguran itu bisa meningkat dari kisaran 5% menjadi 9%. Saya kira bisa lebih daripada itu karena ada ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pendataan di sektor-sektor selain sektor yang formal ya. Nah, jadi kita bisa melihat kedalaman krisis 2020 ini bisa jadi lebih dalam daripada krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi UMKM pun mau jualan karena ada pandemi, ada PSBB, ada physical distancing, ya katakanlah nggak ada kemudian PSBB di Yogyakarta. Tapi fakta di Yogyakarta itu hari pertama pengumuman pasien 01 pada awal Maret 2020 itu sudah banyak banget yang namanya ketua RT, lurah, kemudian juga dukuh ya, sampai kemudian warga-warga lokal itu melakukan blokade jalan gitu. Itu saya udah punya langganan nasi goreng tuh belum ada seruan jangan mudik itu udah pada pulang kampung. Karena mereka benar-benar nggak bisa jualan karena jalan-jalan banyak yang dipalang-palang sporadis oleh warga gitu intinya. Nah jadi ini situasi yang membuat semakin rumit
ditambah kemudian kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia ini banyak yang kemudian tidak konsisten ya. Jadi lockdown nggak diberlakukan karena nggak bisa memenuhi kebutuhan pokok warganya, karena ada pasal 55 ya di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nih, harusnya nggak perlu ada dapur itu Bro Heron, Mas Yanu. Harusnya tidak perlu ada dapur hari ini. Kalau kalau kemudian karantina wilayah itu diberlakukan, kemudian pasal 55 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan 2018 yang ditandatangani oleh Pak Presiden sendiri itu dijalankan. Itu kan katakanlah karantinanya Jogja, kemudian karantina wilayah di Jakarta gitu ya. Itu kan ada kewajiban memenuhi kebutuhan pokok manusia dan hewan ternak. Tapi kalau dihitung-hitung pemerintah nggak sanggup. Cuman mau bilang nggak sanggup kok nggak bilang itu pemerintah gitu kan. Jadi malu-malu. Nah ini yang akhirnya kebijakannya jadi nggak jelas, bahkan butuh waktu cukup lama sampai merumuskan, oke, kita harus melakukan PSBB. Itu pun sempat ada tarik-menarik atau ego sektoral antara Pak Menteri Kesehatan dengan Gubernur Jakarta gitu ya misalnya, karena surat pengajuan PSBB-nya kan beberapa kali direvisi gitu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi fiskal pemerintah ini cukup mengkhawatirkan. Oke, fine. Itu kan dari pemerintah pengakuannya Bu Sri Mulyani beberapa kali melakukan revisi ya. Sampai yang terakhir ini defisit APBN dari tadinya 5%-an, itu beberapa hari langsung dirubah, yang terakhir update sekitar 6,2% defisit APBN-nya. Jadi hanya dalam beberapa hari langsung digelembungkan gitu. Nah, saya mau masuk, kita kira apa sih yang kemudian pemerintah sudah lakukan, dan kita bisa bicara bahwa yang dilakukan pemerintah dengan alasan tadi keterbatasan dana ya, nanti kita akan lihat ini mitos atau sebenarnya ini cuman strategi pemerintah aja untuk melakukan stimulus kepada sektor yang tidak tepat gitu ya. Oke, jadi dengan alasan asumsi dananya kemudian sangat terbatas, pemerintah kemudian mengeluarkan stimulus 405 triliun rupiah. Di dalamnya ada jaring pengaman sosial itu 110 triliun. Nah, di dalam jaring pengaman itu ternyata ada banyak kemudian kebijakan-kebijakan yang sebenarnya nggak ada kebijakan yang baru gitu. Jadi kebanyakan kebijakan yang memang dijanjikan pada waktu kampanye Pilpres, yaitu kemudian dibilangin bahwa oke, ini sekarang cepet deh kita lakukan sekarang mumpung ada pandemi dan ini jadikan stimulus ya. Contohnya misalnya ada kebijakan terkait dengan sembako, kemudian ada lagi PKH. Ya sebelumnya memang yang udah dapat PKH ya dapat aja gitu kan. Kemudian tarif listrik 450 VA dan 900 VA. Sebelumnya memang itu jenis tarif yang kemudian disubsidi gitu. Jadi hampir nggak ada yang baru. Kartu prakerja gitu. Kartu prakerja ini juga program kampanye yang maksa dan sama sekali efeknya kepada masyarakat ini juga lucu gitu ya. Bahkan saya ketika tanya kepada Bu Sri Mulyani gitu ya, dalam suatu diskusi ada yang bertanya terkait dengan bagaimana tanggapan terkait dengan kartu prakerja, apakah kartu prakerja ini tepat sasaran atau tidak, atau ada rencana dari Kemenkyu untuk melakukan pemangkasan anggaran kartu prakerja. Karena waktu itu kan kencang sekali, ya, sampai sekarang pun masih kencang ya, terkait dengan adanya maladministrasi, penunjukan yang nggak transparan gitu kan. Udah gitu bilangnya semi bansos lagi, nanggung amat semi bansos. Ternyata jawabannya cukup mengagetkan gitu. Jawabannya adalah kata Pak Presiden Jokowi, daripada itu orang korban PHK di rumah saja, mendingan kita kasih pelatihan online tuh biar biar ada isinya gitu. jadi kacau banget ini program jaminan sosial kita, kacau banget. Dan ketika dilihat secara detail dari anggaran pelatihan online 5,6 triliun, di dalam 5,6 triliun itu ada komisi yang diberikan kepada platform digital. Nah, ini artinya rakyat dengan dana yang sangat terbatas melalui pajaknya ini sedang melakukan subsidi yang salah. Justru melakukan subsidi kepada platform digital. Nah, terkait dengan kemudian ada usul, oke, gimana nih, ya kan? Kemudian kan ada yang kenceng. Kartu prakerja itu dijadikan aja tuh semua universal basic income gitu. Jadi ini justru momentum gitu kan. Di banyak negara sekarang lagi coba-coba dengan program-program yang memang sangat tidak kapitalistik tuh gitu ya. Jadi sangat sosdem lah gitu. Nggak kiri banget sih sebenarnya. Jadi agak tengah-tengah genit lah gitu. Jadi
Amerika Serikat, ini mungkin Mas Yanu nanti bisa jelasin ya, saya juga butuh penjelasan detail, itu membagikan stimulus ya per orang $1.000 tuh, dan itu akan dinaikkan lagi. Jadi Amerika Serikat, negara yang kapitalis liberal pun juga berpikir tentang konsep universal basic income, kata Zizek ya. Jadi katanya di tengah kondisi krisis semuanya adalah sosialis gitu. Jadi ini yang kemudian kok di Indonesia nih kebijakannya kayaknya nggak ke sana gitu. Jadi justru dengan stimulus 405 triliun gitu ya, dan yang kemudian membuat bocor APBN, ternyata kalau kita telusurin, itu salah satu yang bikin bocor adalah stimulus perpajakan kepada korporasi, termasuk penurunan PPh badan yang dilakukan secara bertahap. Kalau tidak salah, sudah mulai bulan April-Mei, itu penurunan PPh badan dari 24% dalam 3 tahun akan diturunkan menjadi 17%. Jadi ternyata itu yang banyak bolong juga membuat rasio pajak itu akan turun drastis, sebelumnya sekitar 10%, mungkin rasio pajak itu akan menurun menjadi 6-7% di tahun ini dan tahun depan. Kemudian kita melihat juga 2018 pemerintah pernah mengeluarkan 221 triliun belanja pajak atau tax expenditure. Ini diumumkan laporannya memang, dan di situ banyak di dalamnya insentif-insentif tax holiday, tax allowance. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah begitu besarnya stimulus bahkan sebelum pandemi, ini kok nggak mampu untuk mendorong gitu ya, untuk nggak mampu mendorong sektor real gitu. Jadi ini yang kemudian banyak kemudian dikritik juga ya. Kok stimulus pajaknya gede gitu ya, tapi kemudian sekarang PHK kemudian jalan terus. Seakan negara tidak punya kuasa untuk bilang bahwa yuk saya berikan stimulus perpajakan, tapi di sisi yang lain PHK itu seminimal mungkin dilakukan. Tapi yang terjadi justru berbalik daripada itu. Nah, artinya apa? Artinya jangan-jangan stigma bahwa kita harus berhutang, kemudian pelebaran defisit anggaran karena penerimaan pajak gitu jeblok sampai 9% kata Kementerian Keuangan tahun 2020. Bisa jadi ini yang masalah adalah bukan kemudian tidak ada uang untuk melakukan program seperti universal basic income, tapi ada salah kelola, ada salah manajemen dari fiskal, sehingga yang harusnya kita sudah bisa sekarang misalkan melakukan universal basic income, tapi itu tidak dilakukan. Nah, coba saya punya hitung-hitungan sederhana, misalnya kita punya 115 juta kelas menengah yang rentan miskin di Indonesia, kata Bank Dunia, yang disebut sebagai aspiring middle class. Katakanlah yang sudah di bawah garis kemiskinan sudah di-cover dengan program jaring pengaman sosial yang sudah ada, PKH, bansos dan lain-lain, sembako dan lain-lain. Saya coba hitung, dengan asumsi ada 115 juta orang, kemudian satu orang itu garis kemiskinannya, kalau kita percaya dengan BPS, adalah Rp440.000 per kapita per bulan. Itu kemudian menanggung 3 orang anggota keluarga. Jadi saya kalikan 3 aja. 1,3 juta rupiah itu per bulan. Batas kemudian orang yang disebut sebagai tidak miskin. Berarti di atas 1,3 juta satu keluarga yang tidak miskin selama per bulannya. Itu saya hitung ternyata butuh anggaran untuk 115 juta orang. Jika kita ingin menerapkan basic income ini ada 151,8 triliun. Itu per bulannya kita keluar 151,8 triliun dikalikan 4 itu menjadi 607,2 triliun. Artinya dikalikan 4 bulan negara harus mengeluarkan 607,2 triliun. Pertanyaannya selalu ini uang dari mana gitu ya. Nah, coba saya melihat juga alternatif pembiayaannya. Sekarang kalau kita potong 423 triliun proyek infrastruktur, kemudian 20% dari belanja pemerintah pusat itu dipotong, ada 334 triliun penghematan. Kemudian ada organisasi yang menurut saya kurang produktif di tengah pandemi, malah bikin konser dapat 4 miliar, kemudian lelang motornya katanya lelang motornya katanya yang beli katanya nggak jelas gitu ya. Jadi katakanlah BPIP bikin acara cuma dapat 2,5 miliar rupiah,
sementara dia menghabiskan anggaran per tahunnya 217 miliar rupiah. Jadi kalau kita anggap kemudian 217 miliar itu kita masukkan untuk universal basic income, kemudian ada lagi pembubaran Kemenko Maritim dan Investasi. Nah, ini perlu di-clear-kan kenapa perlu ada pembubaran Kemenko Maritim dan Investasi, karena justru di saat kondisi pandemi seperti sekarang, Pak Jokowi yang dari dulu selalu pusing soal birokrasi, soal kemudian banyaknya lembaga yang nggak produktif. Nah, ini saya menitip pesan gitu ya, semoga ada teman-teman jurnalis mungkin yang ada di sini, tolong kasih tahu ke Pak Jokowi, ini waktunya untuk memangkas lembaga-lembaga yang sebenarnya justru menjadi beban bagi APBN. Jadi kenapa saya langsung sebut BPIP, sudah jelas lah alasannya ya. Kita nggak butuh slogan Pancasila, kita butuh orang miskin merasakan Pancasila di perutnya. Kemudian maritim investasi, karena di bawahnya itu ada kemudian KKP, perikanan, ya perikanan itu lebih cocok gabung dengan pertanian, maksudnya dalam satu Kemenko Perekonomian. Kemudian di situ juga ada pariwisata, itu juga lebih cocok di bawah Kemenko Perekonomian. Karena Pak Jokowi selalu bilang devisa pariwisata, maka koordinasinya lebih cocok di situ. Apalagi di bawah kementeriannya Pak Luhut ini ada yang namanya lembaga BKPM. Nah, ini tugasnya kan untuk mencari investasi. Dari awal saya udah bilang nih BKPM kenapa harus ada di bawah Menko Maritim, dan maksa banget Menko Maritim dan Investasi. Ini jauh banget gitu ya. Harusnya dikembalikan BKPM di bawah Kemenko Perekonomian. Jadi koordinasinya lebih enak. Nanti kalau rapat benar-benar bidang ekonomi ngumpul semua di situ. Jadi daripada buang uang, kalau kita kumpulkan ya infrastruktur, belanja KL dipotong, kemudian lembaga. Ini baru satu lembaga BPIP. Kemudian satu kementerian yang saya usulkan untuk dihilangkan. Itu kita bisa mendapatkan 757,4 triliun rupiah. Jadi uang 607,2 triliun itu masih sisa sekitar 150 triliun untuk di-saving. Jadi bukan tidak mungkin dengan kondisi yang ada sekarang, itu dari penghematan yang radikal dari sisi belanja kementerian lembaga. Ini belum kita bicara soal transfer ke daerah misalkan. Oke lah, nggak usah ngutang-ngatik ke daerah gitu ya. Banyak daerah yang PAD-nya sekarang sedang turun tajam gitu. Ini hanya ngambil dari yang sifatnya belanja pemerintah pusat, kita sudah mendapatkan begitu banyak uang untuk dilakukan universal basic income dengan 115 juta orang. Ini hitung-hitungan yang paling sederhana gitu ya. Nah, mungkin itu aja. Jadi saya baca bukunya Rutger Bregman itu, dia seorang historian atau sejarawan, dan ini salah satu buku yang saya rekomendasikan buat dibaca gitu ya. Ini Utopia for Realist. Ini dia historian tapi cara pandangnya sangat ekonomi, dan ketika kita bilang masa sih kita mau ngasih uang cash kepada orang yang rentan miskin misalkan begitu, atau yang sekarang jadi miskin baru, itu mungkin apa enggak? Ternyata dia mengungkap secara sejarah itu mungkin, dan itu sudah dilakukan oleh banyak tempat, dan hasilnya ternyata stigma bahwa orang miskin yang diberikan uang tunai itu menjadi pemanfaatannya untuk mabuk-mabukan dan lain-lain. Ternyata itu cuma stigma, itu cuma mitos. Di sini membuktikan bahwa orang miskin ketika diberikan uang tunai itu akan membelanjakan justru untuk sektor-sektor yang produktif. Dilakukan di banyak negara gitu ya. Jadi kalau ada kemarin 6 orang yang ketahuan Bima Arya, wali kota Bogor, belanja pakai bansos gitu ya, harusnya ada risetnya. Berapa persen sih yang nyeleweng? Jangan-jangan 6 orang dari belasan juta orang gitu kan, nggak nyampe 0,001% gitu. Jadi mungkin itu aja, Bung Heron. Saya malah mau dengar dari Mas Yanu nih konsep lebih detailnya. Oke, makasih Oke, teman-teman. terima kasih Bro Bima. Teman-teman, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk berdonasi ke Solidaritas Pangan Jogja. Saya akan kirimkan lagi rekeningnya, biar tidak lupa. Karena selain kita ngobrol, kita juga ingin membantu teman-teman yang hari ini memang secara ekonomi sangat kekurangan, sangat membutuhkan donasi dari kita. Kita sudah kirim lagi ke chatting, ada
BCA dan Mandiri, ada GoPay juga. Silakan berdonasi berapapun, dan donasi teman-teman sangat berharga bagi banyak orang yang hari ini menerima solidaritas dari teman-teman di Jogja dari dapur umum. Begitu. Sekarang Mas Yanu, Mas, saya sebenarnya tidak terlalu paham tentang universal basic income. Saya baru melihat awal-awal itu dari postingan sampean, Mas, di Facebook. Ini menarik sekali ini. Nah, saya ajak ngobrol Bima dan teman-teman yang lain. Ternyata saya juga searching gitu di Google dan melihat bahan bacaan. Termasuk kemarin saya minta Mas Yanu untuk bayar majalah yang berbayar itu, Mas. Tapi kayaknya Mas Yanu belum resume katanya. Jadi mungkin Mas, bagaimana? Belum sempat. Bagaimana Mas? Bagaimana universal basic income itu dia kritik terhadap apa, kondisi seperti apa, dan mungkinkah tidak gitu UBI itu diterapkan di Indonesia dan bagaimana implementasinya? Monggo Mas Yanu, makasih. Baik, makasih Heron. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kenalan dulu ya. Kalau Mas Bima kan udah terkenal ya, selebritis sekarang. Jadi kalau saya mungkin perlu kenalan dulu dengan teman-teman semua. Saya Yanu Prastyo, saya peneliti di LIPI. Kebetulan sekarang sedang lanjut S3 di Amerika Serikat. Dan dari 2017 aktif mengadvokasi isu universal basic income. Jadi saya mulainya dari forum-forum internasional dulu, baru saya bawa ke tanah air. Dan saya seperti tadi Mas Bima sampaikan, terima kasih sudah sangat komprehensif juga melihat apa yang terjadi di tanah air. Kalau dari saya mungkin saya yakin tidak semua audiens kita hari ini, malam hari ini juga sudah membaca atau mungkin sudah mendiskusikan UBI secara lebih dalam. Jadi mungkin saya akan berangkat dari tataran idenya dulu, kemudian nanti tentang bagaimana prakteknya itu di lapangan atau eksperimen-eksperimen di lapangan. Dan tadi Mas Bima sebenarnya sudah memberikan satu clue bahwa Indonesia mampu, Indonesia bisa mengadopsi itu. Dan yang diperlukan hanyalah sekarang bagaimana kita mendesak pemerintah atau mendesak pemangku kepentingan untuk kemudian bersama-sama menyuarakan betapa universal basic income atau jaminan penghasilan dasar universal ini adalah solusi yang bisa diambil. Dia bukan menyelesaikan semua permasalahan yang ada hari ini, tapi dia bisa menjadi salah satu alternatif yang dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bisa diambil sebagai salah satu kebijakan yang permanen di Indonesia. Artinya kebanyakan jaminan sosial itu direformasi ketika masa krisis. Jadi krisis itu satu kesempatan kita untuk melakukan perubahan, termasuk perubahan dalam skema-skema jaminan sosial, dalam skema perlindungan sosial, ataupun termasuk restrukturisasi tadi seperti Mas Bima usulkan, bagaimana beberapa kabinet atau kementerian yang tidak efektif dilebur, dan seterusnya. Jadi krisis menuntun kita pada satu progres. Itu yang juga saya yakini. Tadi kalau Mas Bima sampaikan baca bukunya Rutger Bregman, sama kita juga baca itu di sini. Ada satu lagi buku yang menurut saya penting dibaca hari ini adalah catatan dari Banerjee dan Duflo. Mungkin teman-teman terkenal dengan Duflo yang pernah meneliti SD Impress di Indonesia, dan juga Banerjee dua-duanya penerima Nobel Ekonomi 2019 tahun lalu. Di salah satu chapter bukunya di sini, dia menulis tentang istilah universal ultra basic income. Jadi nyambung ke Mas Bima sampaikan tadi, dengan uang sekitar katakanlah 600 triliun atau 700 triliun untuk 4 bulan menanggung menggaji seluruh rakyat Indonesia usia tertentu 115 juta kelas menengah tadi, prinsip dari basic income sebenarnya pada universalitasnya itu. Jadi bagaimana seluas mungkin atau sebanyak mungkin orang tercover oleh jaminan sosial ini. Jadi kita tidak meninggalkan orang leaving no one left behind. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal dari perlindungan negara. Nah, dalam universal ultra basic income, itu yang diusulkan Banerjee, penerima Nobel Ekonomi 2019, yang dilakukan untuk negara berkembang. Kita mungkin nggak bisa apple to apple compare dengan Amerika atau dengan negara Eropa yang secara ekonomi jauh mungkin lebih kuat ruang fiskalnya.
Cuman kita bisa mengadopsi universal ultra basic income, yang artinya adalah sekitar 75% saja warga negara itu bisa di-cover oleh jaminan sosial. Yang dalam hal ini bentuknya adalah tunai. Nah, kenapa bentuknya tunai? Kenapa universal basic income itu memberikan dalam bentuk cash? Saya berikan juga ilustrasi yang sama seperti Mas Bima sampaikan tadi. Ketika bansos turun, bansos tunai turun, kemudian masyarakat berbondong-bondong ke pasar tradisional, atau beli baju, atau ke mall, ke tempat perbelanjaan lainnya, itu adalah satu bukti bahwa ketika kita memberikan subsidi itu kepada masyarakat, atau kelas menengah dan kelas ekonomi bawah, itu mereka akan dengan cepat memutar uang itu kembali ke perekonomian. Mereka akan dengan cepat melakukan konsumsi ataupun melakukan hal-hal yang sifatnya dalam membelanjakan uang tadi ke dalam perekonomian. Artinya uang segitu tidak akan lari kemana-mana, tapi akan masuk ke perekonomian, akan mengenerate pertumbuhan, dan juga masuk ke pajak lagi ke pemerintah, yang kemudian bisa diputar lagi untuk diberikan pada periode-periode berikutnya. Berbeda dengan kita mensubsidi korporasi. Kalau kita mensubsidi korporasi atau orang-orang 1%, 10%, 20% orang terkaya misalnya, mereka akan saving lebih banyak daripada spending-nya ke ekonomi. Mereka kalau belanja pergi ke Singapura, mereka menghabiskan uangnya untuk invest di luar negeri. Jadi tidak ada, kontribusinya sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Berbeda dengan ketika kita mensubsidi seluruh lapisan menengah dan lapisan bawah. Itu akan terjadi multiplier effect dalam ekonomi, nanti Mas Bima bisa menjelaskan lebih detail, antara 1,5 sampai 2,5 multiplier effect-nya, sehingga uang tunai itu bisa mendorong ekonomi tidak stagnan, bisa menggerakkan ekonomi yang tengah membeku. Ditambah, ada satu buku yang baru saya baca juga, kalau kita bicara basic income, ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan yang utopian. Pendekatan utopian itu pendekatan yang over-optimistic. Jadi over-optimistic bahwa dengan memberikan UBI, maka kemiskinan akan tertanggulangi, semua orang terangkat dari batas garis kemiskinan, kemudian stres menurun, dan seterusnya. Seolah-olah dengan UBI, semua permasalahan dengan singkat atau cepat akan lenyap. Gitu. Lalu ada 2 pendekatan berikutnya, yang kedua adalah dystopian. Itu pendekatan yang menakut-nakuti. Misalnya dengan, nanti di masa depan artificial intelligence akan masuk, kemudian menggantikan seluruh pekerjaan manusia. Dalam 40 tahun, 50% pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot. Kemudian semua orang akan menganggur, sebenarnya ada chaos, sehingga perlu UBI. Itu yang pendekatan dystopian. Jadi dengan ketakutan, dengan fear, kemudian bagaimana kita mengadopsi UBI. Tapi saya lebih senang dengan pendekatan ketiga, yaitu pendekatan yang melihat bagaimana setiap orang diuntungkan dengan basic income. Jadi kalau kita punya sedikit imajinasi lebih luas, imajinasi yang lebih tidak terkungkung oleh narasi dominan yang ada sekarang, dengan sistem ekonomi yang ada sekarang, atau kebijakan-kebijakan politik maupun pelindungan sosial yang ada sekarang, maka kita akan sampai pada satu bayangan bahwa apa yang terjadi ketika semua orang menerima basic income. Bayangkan seniman yang menerima basic income, maka dia akan bisa memproduksi karya seni lebih banyak. Ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah digaji, unpaid workers, akan menerima gaji dari negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, makan, pakaian, dan sewa rumah misalnya. Lalu orang-orang yang selama ini harus bekerja 7 hari seminggu, double pekerjaannya, bisa mengurangi jam kerjanya, dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk keluarga, untuk bersosialisasi, dan seterusnya. Jadi kalau kita pakai pendekatan ketiga, kenapa UBI penting, kenapa basic income itu penting, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita menerima basic income, kira-kira apakah kita akan jadi malas? Apakah kita hanya akan tidur seharian di rumah? Apakah kita akan mabuk-mabukan sepanjang hari gitu? Nah, kalau kita bisa menjawab itu, ternyata dengan basic income, kalau saya terima itu, justru akan banyak kreativitas. Kalau bahasanya di buku itu adalah kreativitasnya akan meledak gitu. Bahkan kita tidak akan bisa memprediksi kreativitas-kreativitas baru, karena pada dasarnya setiap orang kreatif, seperti dapur umum yang dibangun teman-teman hari ini, itu adalah bukti bahwa dalam masa apapun manusia itu kreatif, sehingga kita bisa bertahan sebagai satu masyarakat sosial, gitu, saling bantu, saling jaga,
saling dukung, dan seterusnya. Nah, daripada mendorong UBI dengan pendekatan artinya pesimistik, over pesimistik, dan over optimistik, kita cukup dengan sederhana bisa menyampaikan ini ke masyarakat atau ke pemangku kepentingan. Bayangkan saja jika setiap orang menerima basic income, kira-kira apa yang akan terjadi? Sektor-sektor produktif akan berjalan karena ada demand. Karena masyarakat pegang uang, daya beli naik, sehingga entrepreneur-entrepreneur akan membuat produk yang bisa dibeli oleh masyarakat. Wirausahawan akan membuat produk yang bisa dibeli oleh konsumennya. Artinya, subsidi kepada rakyat langsung, itu secara tidak langsung juga akan mendorong sektor yang produktif, yang selama ini ditakutkan, kenapa kalau kita memberikan uang kepada masyarakat, uang tunai, nanti akan justru ada yang takut dengan inflasi, ada yang takut hiperinflasi, ada yang takut dengan matinya sektor produktif, atau hilangnya jaminan sosial yang sudah ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi skenario-skenario itu berdasarkan eksperimen di berbagai negara, jadi basic income namanya banyak ya. Jadi kalau di Eropa ada yang disebut citizen income, kalau di Amerika sekarang disebut freedom dividend atau social dividend, banyak namanya. Bahkan di skenario seperti helicopter money, misalnya bank sentral mencetak uang kemudian didistribusikan, juga dimirip-miripkan dengan UBI, meskipun itu berbeda gitu. Atau negative income tax juga dimirip-miripkan dengan UBI, tapi itu berbeda. Tapi prinsipnya adalah sama. Satu, harus diberikan dalam bentuk uang tunai, langsung kepada masyarakat. Sifatnya kepada individu secara ideal. Tapi kita di negara berkembang biasanya kalau individu memang akan dianggap sangat berat, karena nanti akan ada masalah kultural ya, karena kalau misalnya di masyarakat adat atau di masyarakat pedesaan, kalau uang itu diberikan di individu bukan di rumah tangga, itu ditakutkan akan muncul individualisme dan problem-problem sosial lainnya. Meskipun kita yang pendukung UBI mengatakan justru tidak, justru itu adalah spirit equality-nya, bahwa semua orang memiliki hak yang sama, mendapatkan basic income, maka harus diberikan secara individu, bukan kepada kelompok ataupun rumah tangga. Lalu prinsip berikutnya adalah tanpa syarat. Bayangkan dengan program tadi yang Mas Bima sebutkan, prakerja, harus ikut pelatihan online dulu, harus melakukan banyak persyaratan itu yang kalau kita tahu orang menganggur ya depresi. Orang depresi harus dikasih pelatihan online ya tidak masuk akal gitu. Orang depresi ya langsung dibantu, harus dengan pertolongan pertama, yaitu dengan memberikan cash, karena dengan cash dia bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu universal. Nah, universal ini memang bisa menjadi kuasi universal. Seperti Mas Bima usulkan tadi, 115 juta. Atau kalau proposal dari The Prakarsa, atau salah satu NGO juga, itu adalah memberikan 500.000 kepada seluruh rumah tangga, tapi secara nasional. Kalau usulan dari Bung Budiman Sujatmiko, ada tiga tahap misalnya, memberikan kepada yang di epicenter COVID-nya, seperti dulu misalnya Jakarta atau kota-kota besar, kemudian atau memberikan pada usia dewasa. Kalau proposal dari Infit, misalnya memberikan khusus pada perempuan. Jadi kalau cuma pada perempuan, itu akan setengah dari apa yang diusulkan tadi, misalnya karena jumlah populasinya tinggal setengah dari kalau laki-laki tidak diberikan, dengan alasan bahwa perempuan memang yang paling memiliki beban paling besar. Jadi universalitasnya masih fleksibel karena orang-orang di negara lain juga eksperimennya belum ada yang 100% universal untuk skala nasional. Untuk skala universal, skala lokal itu ada di Namibia tahun 2010, 2 tahun di sana, kemudian ada di India, di Madhya Pradesh, kemudian ada di Iran, itu pernah dilakukan skala universal, tapi tidak nasional. Nah, itu contoh-contoh, tadi saya sudah share di di chatting room, kalau ingin membaca eksperimen-eksperimen bisa tinggal di-download di sana. Jadi kembali lagi ke pertanyaan diskusi kita, apakah UBI bisa sekarang? Nah, sebenarnya sama di negara lain, seperti di Finlandia. Eksperimen di sana direncanakan sebenarnya lebih dari 2 tahun. Tapi kemudian penguasa konservatif menang, berkuasa, program ini diusung oleh partai yang progresif atau partai yang liberal. Sehingga ketika dia
berkuasa, programnya dihentikan. Persis di Ontario, Kanada, juga sama. 2 tahun, kemudian dihentikan. Karena penguasa konservatif berkuasa, dengan alasan macam-macam, membebani keuangan, dan seterusnya, dihentikan. Tapi kita sudah cukup punya 2 tahun informasi tentang perubahan perilaku dengan pemberian basic income ini. Artinya apa? Untuk menjawab bisa atau tidak, itu sebenarnya pertanyaan di proses politiknya. Jadi secara gagasan, kalau mau dibongkar gagasannya ini, pendukungnya juga bukan, pendukung UBI juga bukan yang main-main. Untuk peraih Nobel, saya bikin listnya hampir 20 peraih Nobel Ekonomi dan Nobel Perdamaian seperti Martin Luther King, itu mendukung Universal Basic Income atau Income Guarantee. Jadi mereka berpikir bahwa masyarakat tuh perlu bantalan ekonomi, karena ke depan, bahkan bukan hanya ke depan, di era yang dulu, ketika Amerika tahun 60-an, 70-an, ketika kemiskinan sangat besar, ketimpangan sangat lebar, itu solusinya adalah memang memberikan subsidi langsung kepada masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Karena toh memang yang menggerakkan ekonomi real itu adalah kelas menengah dan kelas bawah. Seperti ilustrasi tadi, dapat uang langsung belanja, sehingga ada perputaran di sana. Tapi kalau orang kaya, mereka pelit, mereka spendingnya sedikit, savingnya yang banyak. Kalau savingnya banyak kan artinya nggak ada perputaran yang real di perekonomian kita. Itu. Kemudian mungkin sambil yang terakhir sebelum kita diskusi, lebih baik kita nanti banyak diskusi, bahwa UBI itu menjadi trending hari ini karena 2 hal. Pertama, memang ketakutan pada otomatisasi di masa depan, AI, dan tentu saja memang ini sudah terjadi, tidak hanya lagi di masa depan, seperti di Amerika, banyak toko-toko supermarket itu sudah banyak yang cashierless, kemudian juga self-checkout-nya lebih banyak daripada pakai kasir, kemudian juga yang delivery, pick up, semuanya itu membuat gudang-gudang itu menggunakan AI atau robot. Kemudian juga pandemi membuat ketakutan akan AI itu menjadi lebih cepat, karena ternyata sebelum AI sekarang pengangguran sudah meroket. Dan ketika pengangguran meroket, orang tanpa income, daya beli turun, maka pemerintah juga akan kebingungan mencari cara bagaimana agar ini tidak berkelanjutan sampai menjadi resesi yang lebih besar. Dan kaitannya dengan dapur umum ini, nanti rentetannya adalah kepada kondisi ketahanan pangan nasional dan lokal kita, di mana globalisasi membuat kita tergantung dengan negara lain untuk beberapa bahan pangan pokok, dan itu akan menjadi satu ancaman serius kalau kita tidak benar-benar menjaga itu, tidak membuat tidak sampai defisit pada bahan-bahan pangan pokok masyarakat. Jadi mungkin itu dulu untuk pengantarnya tentang kenapa UBI penting dan apakah UBI bisa sekarang. Mungkin kalau diskusi kita akan jauh lebih menarik nanti. Makasih Mas Heran, saya balikin. Oke, terima kasih Mas Yanu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berdonasi. Dan kami juga masih menunggu donasi dari teman-teman semuanya. Berapapun nominalnya yang teman-teman kasih, itu sangat membantu teman-teman, keluarga, dan masyarakat di Jogja yang sangat membutuhkan. Saya langsung buka saja pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Untuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan untuk ketik di chat dulu, di kolom komentar. Biar nanti bisa saya beri tambahan waktu untuk bertanya gitu. Sebelumnya sebelum ada yang bertanya, Mas Bima mungkin mau bertanya ke Mas Yanu atau mungkin memperdalam tadi yang ingin ditanyakan tentang bagaimana sebenarnya hal-hal yang sangat mendalam dari UBI yang seharusnya juga bisa diterapkan Indonesia, berkolaborasikan dengan hitungan ekonomi Mas Bima tadi. Monggo Mas. Iya, ini justru ada pertanyaan ini dari teman-teman nih. Apakah Dapur Solidaritas Pangan Jogja termasuk aplikasi dari Universal Basic Income? Ini harus dijawabnya sama Bung Heron nih dan teman-teman Solidaritas Pangan. Silakan.
Belum Mas, belum. Kita belum sebenarnya gagasan universal basic income di lingkaran kita di Jogja sebenarnya juga baru gitu. Waktu itu memang gagasannya karena masa pandemi seperti ini banyak keluarga yang kehilangan mata pencarian sedangkan mereka butuh konsumsi harian yang itu tidak bisa ditolerir gitu. Nah, kita berkumpul bersama-sama, kita solidaritas seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti dalam konteks analisanya Mas Yanu misalnya, oh ini sangat universal basic income ini gitu, yaitu pelandasan teoritisnya Mas Yani yang mungkin menjawab. Beran, boleh nambahin sedikit ya. Jadi kan kalau dapur solidaritas, menurut saya tadi saya lupa sampaikan. Jadi di masa pandemi itu kan ada 4 institusi untuk orang meminta tolong kan. 1 pasar, 2 negara, 3 komunitas, dan keempat ini Tuhan gitu kan. Yang Indonesia terserah ini yang terakhir ini. Jadi sudah pasrah. Nah, pasar tidak bisa menjadi penolong, lembaga penolong hari ini karena memang pasarnya sedang di pintu depan, pintu gerbang resesi. Nah, kemudian negara, jadi mungkin Mas Bima nanti bisa terangkan, pasar bebas sekalipun itu tetap perlu negara. Jadi nggak ada pasar yang murni bebas, tapi negara lah yang akan membuat aturan main, kemudian membuat regulasi, rules bagaimana ekonomi itu bekerja atau pasar itu kemudian bekerja. Sehingga negara itu sebenarnya yang paling punya kekuatan dan kuasa untuk menentukan aturan main dan menjadi penolong bagi warga negaranya. Dan kemudian kalau sampai masyarakat itu akhirnya hanya minta tolong pada komunitasnya, nah artinya berarti memang peran negara ini menjadi dipertanyakan bahwa negara yang seharusnya superpower karena dia bisa mengatur, membuat regulasi, menentukan A, B, C, D yang untuk dipatuhi komunitas dan pasar, ternyata justru tidak bekerja gitu. Sehingga orang harus bergantung kepada komunitasnya atau bergantung kepada institusi terdekatnya. Sementara tanggung jawab itu, makanya kalau UBI, kita sasaran tembaknya memang negara atau pemerintah. Karena memang itu adalah tugas mereka untuk menyediakan hak atau hak dasar warga negaranya. Sehingga kalau kita justru pengennya dapur seperti ini jangan sampai ada, seperti yang Mas sampaikan tadi. Jadi semua dijamin gitu. Kalau ini sampai ada, ini bukan indikasi baik. Mungkin sebagian sangat mengembrace merayakan, weh solidaritas orang Indonesia ternyata kuat, ternyata kita bisa selamat karena solidaritas. Menurut saya itu tanda tanya besar, harus negaranya kemana gitu. Karena itulah yang institusi yang harusnya punya kuasa dan punya sumber daya sampai ke level paling bawah untuk berbuat sesuatu. Gitu. Ya, Ya. Tadi cukup menarik nih Bro Heron nih. Jadi sebelum solidaritas pangan, gimana? Oke, ini siap. juga sekalian dirimu ngomong nanti, sekalian juga kayaknya saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ini ya. Okay. Malam Mas, saya mau tanya, ini dari Dwi. Apakah Indonesia bisa meng-cover pelindungan sosial dari level kelas menengah, spring, hingga ke masyarakat miskin? Apakah pemerintah pusat dan daerah mampu untuk menerapkan UBI? Itu data keuangan pengelolaan. Berhubungan, Indonesia menerapkan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing, seperti adanya gesekan keinginan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di beberapa daerah disebutkan gitu. Apakah ada alternatif kebijakan selain UBI berdiri di Jakarta? Saya Bima dulu untuk melanjutkan pembicaraannya, nanti mungkin Mas Yanu bisa menjawab juga. Monggo Mas Bim. Oke. Ya. Jadi gini loh, jadi masalahnya ini kan sebenarnya uang yang ada di pusat itu sebenarnya bukan uang pusat gitu. Karena kalau kita mengamini era otonomi daerah, maka fungsi pusat itu hanya collecting uang-uang dari daerah dan harus dikembalikan juga ke daerah. Makanya kalau ada yang komplain dana transfer daerah kok semakin gede gitu ya. Ya memang kalau bisa memang 90% itu adalah uangnya harus balik ke daerah gitu. Kan ada yang bilang di komentar uang pusat adalah uang daerah gitu. Jadi sebenarnya kalaupun itu dijalankan pemerintah pusat misalkan dengan
dengan pertimbangan bahwa oke, pemerintah pusat yang integrasi datanya, kemudian pemerintah pusat hanya sebagai koordinator. Tadi sangat mungkin itu dikerjakan gitu ya, tanpa bahkan kemudian menyulitkan pemerintah daerah. Karena sebenarnya ini hanya soal pengelolaan uangnya aja, siapa yang menjadi koordinator atau menjadi PMO-nya. Nah, yang kedua terkait dengan mampu atau enggaknya kemudian pemerintah mengalokasikan dana sekarang kan judul posternya adalah sekarang gitu bisa menerapkan universal basic income. Ya tadi dengan hitung-hitungan butuh duitnya berapa sih? Kalau saya ngelihatnya yang sekarang lebih banyak di cover adalah aspiring middle class atau kelas menengah yang rentan miskin. Oke, 115 juta karena yang sisanya tadi yang kelas miskin udah di cover sebagian ya. Itu dari program-program seperti PKH dan bansos lainnya. Oke, yang 115 juta ini dari kalkulasi sederhana kan tadi justru dengan penghematan yang radikal dari sisi belanja pemerintah, karena sekarang saya tanya ke teman-teman, infrastruktur, itu kan kasihan kalau infrastruktur ini multipliernya ternyata kita udah coba dalam 5 tahun periode pertama Pak Jokowi bangun macam-macam infrastruktur, ternyata nggak nge-pick up perekonomian gitu kan secara signifikan. Kemudian justru infrastruktur didorong, impor bahan bakunya justru jebol di situ. Kemudian besi bajanya justru dari luar. Tenaga kerja asingnya, buktinya apa? Sederhana. Itu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu kelimpungan karena TKA-nya nggak bisa masuk ke Indonesia gitu. Jadi apa ya kalau infrastruktur di tengah pandemi masih dijalankan, menurut saya sebuah kesia-siaan gitu. Multipliernya kemudian kecil, memperbesar defisit neraca perdagangan, dan itu ada 423 triliun yang harusnya bisa digeser untuk program seperti universal basic income. Jadi kalau kita hitung-hitung secara sederhana logika dengan uang yang existing ada sekarang, sebenarnya pemerintah sangat mampu untuk melakukan realokasi kepada universal basic income dengan asumsi 115 juta orang. Itu yang pertama tuh. Nah, yang kedua tadi, kalau ada yang nanya solidaritas pangan ini masuk universal basic income apa enggak gitu. Ini mungkin kalau Bro Heron jadi sultan, bagiin sembako sekaligus bagiin uang cash 440.000 per orang, maka bisa disebut sebagai universal basic income tuh gitu kan. Jadi universal basic income sering dibilang sebagai cash transfer ya, unconditional cash transfer, bukan kondisional atau bersyarat gitu ya. Itu yang kemudian solidaritas pangan mungkin levelnya beda ya. Itu justru alternatif dari universal basic income. Kalau nggak bisa ngasih uang cash, maka yang bisa dilakukan sama teman-teman gerakan adalah memberikan nasi bungkus ataupun ketahanan pangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah adakah alternatif tadi Mas Yanu melihat bahwa oke, universal basic income itu kemudian justru kita meminta kepada negara gitu. Jadi harus ada eksistensi negara. Nah, tapi ada cerita yang menarik di tahun 1935 sampai 1936, itu ketika terjadi perang saudara di Spanyol, di mana gengnya Durruti, itu revolusioner CNT di Spanyol, ya memang agak sayap kiri, yaitu menerapkan praktek bukan universal basic income, tapi dia melakukan penghitungan berapa sebenarnya kebutuhan orang yang kemudian kehilangan pekerjaan di Barcelona misalnya, dan itu kemudian diberikan sesuai dalam bentuk ransum gitu ya, dalam bentuk barang jadi. Jadi bukan kemudian dalam bentuk uang tunai atau cash gitu. Jadi banyak cara-cara seperti itu. Itu kan waktu kejadian perang Spanyol kan tidak ada negara. Itu justru melakukan perlawanan terhadap eksistensi pasukannya negara yang dipimpin oleh siapa namanya Jenderal Franco itu di Spanyol. Jadi ada alternatif banyak gitu di samping universal basic income. Tapi khusus sekarang kenapa kita bicaranya adalah di saat pandemi, karena di saat pandemi ini kebutuhan akan cash ya, cash is the king, liquidity is the king, khususnya bagi kelas menengah rentan miskin, itu sangat mendesak. Dan sebenarnya uangnya sekali lagi ada. Dibandingkan ngebayar organisasi bikin konser abal-abal, dapatnya cuma 1,5 miliar, sisanya 2,5 miliarnya kena prank. Itu aja mungkin. Nambahin sedikit boleh, Mas Heron? Oke, Mas, sekalian Mas Yanu menjawab pertanyaan yang terakhir, Mas. Ini
Pertanyaan, dalam kondisi 57% orang bekerja di sektor informal, bagaimana strategi teknisnya? Dan Mas Yanu kayak sudah membaca pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Siap, siap. Jadi saya sambung Mas Bima tadi cerita di Spanyol ya. Sebenarnya cerita UBI juga di negara berkembang yang paling baru ada di Brazil. Jadi di Brazil sama, sekarang sedang populis pemimpinnya, sayap kanan, tapi teman-teman progresif atau sayap kiri di sana juga masih kuat gitu. Sehingga ketika pandemi kemarin, baru sekitar mungkin 2-3 minggu kemarin, itu mereka kampanye dari bulan Maret, seperti kampanye UBI ini, Emergency Basic Income, di Brazil, dan akhirnya bisa didorong menjadi undang-undang. Itu karena dukungan parlemen yang kuat, dan parlemennya sebagian besar masih dikuasai oleh teman-teman di yang progresif gitu. Nah, sebenarnya saya nggak suka juga menggunakan label progresif, konservatif, tapi memang itu kenyataan kalau di beberapa politik di beberapa negara memang itu betul-betul jelas itu eksis gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita nggak tahu ideologi partai apa gitu. Jadi kita sulit untuk mengkonsolidasikan gagasan, kalau kita sebut UBI gagasan progresif misalnya, itu agak rumit gitu. Ini siapa yang kita ajak untuk berkolaborasi? Sementara katakanlah misalnya nasionalis lah dekat dengan progresif. Toh partai penguasa hari ini juga dari kalangan nasionalis gitu. Tapi juga tidak mudah mengkonsolidasikan ide ini ke dalam partai nasionalis misalnya. Jadi ini problem konsolidasi politik di tanah air yang juga mungkin teman-teman juga perlu, yang di aktivis pergerakan juga perlu untuk membaca. Kalau kita punya ide seperti UBI atau ide-ide progresif lainnya, bagaimana kita membawa ini ke kebijakan gitu. Karena kalau enggak, berarti yang bermain di sana memang tanpa ideologi apapun kecuali untuk kepentingan golongan masing-masing gitu. Tidak jelas itu keberpihakannya kepada rakyat luas dan masyarakat secara umum gitu. Jadi Brasil berhasil mendorong itu. Spanyol hari ini sedang diskusi. Kemarin sempat heboh Spanyol mau mempermanenkan UBI sama bahwa basic income tidak hanya untuk pandemi tapi untuk nanti setelah masa pandemi juga. Tapi diskusi terakhir dengan teman-teman basic income di Spanyol ternyata itu belum UBI, masih seperti perluasan program jaminan sosial yang ada di sana. Seperti kalau kita PKH diperluas gitu. Cuman memang itu kabar yang cukup menggembirakan juga. Belum lagi Cina 2019 UNDP di Cina melakukan studi dengan survei tradisional dan dengan game online. Jadi untuk melihat kira-kira kalau orang dikasih UBI itu gamenya ceritanya gitu. Jadi kita masuk ke game itu, respondennya masuk, nanti dia milih karakter, kemudian dia disimulasikan. Kalau dapat UBI sekian misalnya mata uang Cina yuan, sekian yuan misalnya dia akan belanjakan untuk apa gitu. Dan di simulasi itu menarik. Jadi seperti Cina, salah satu kesimpulannya adalah mereka yang pro UBI dengan yang misalnya anti UBI di kalangan penerimanya itu ada yang menarik. Ada faktor kultural misalnya soal gengsi, soal stigma, soal dignity. Jadi dengan UBI itu kita juga bisa menghilangkan stigma. Karena apa? Kalau kita penerima bantuan dari pemerintah, itu ada stigma bahwa kita kelas 2 di masyarakat, gitu. Bahwa kita warga kelas 2 yang membebani negara atau dianggap tidak sukses, tidak mampu, dan seterusnya. Nah, kalau UBI dengan universalitasnya itu, maka kita membagikan pada semua warga, sehingga nggak ada orang yang merasa, oh saya kelas 2 di masyarakat. Semuanya sama, yang kaya, yang miskin juga bisa menerima basic income. Sehingga kita secara pelan dan perlahan menghilangkan stigma bahwa ini sebagai hak, bukan charity dari negara kepada warganya, tapi perlindungan negara kepada warganya. Itu menarik temuan dari Cina, meskipun mereka bilang secara fiskal memang belum memungkinkan. Dan juga ada disparitas antara pantai timur Cina, kemudian di wilayah pedesaan Cina, dan seterusnya. Di Indonesia, mungkin nanti Mas Bima juga kita bisa elaborasi lebih dalam. Jadi kalau basic income di daerah atau negara yang
ketimpangan ekonominya masih cukup lebar seperti Indonesia, di Indonesia Timur, Indonesia Barat, kemudian pedesaan, perkotaan, nampaknya memang persoalan membangun angka basic income menjadi sesuatu yang bakal alot itu kalau kita ada proposal di parlemen misalnya. Karena itu akan menjadi perbincangan yang panas. Berapa angka yang harus diberikan? Mengingat 1 juta di Jakarta dengan 1 juta di Palopo misalnya, di Sulawesi misalnya, atau di Papua, beda nilainya gitu. Dan itu akan menjadi diskusi yang menarik di antara para ekonom dan mungkin mereka yang akan menentukan proposalnya. Lalu terkait dengan pertanyaan tadi, bertanya untuk Mas Janu, bagaimana distribusi faktor-faktor produksi dalam dunia UBI? Ada kelompok yang ketika kita lontarkan UBI, mereka pengennya UBA, Universal Basic Asset. Jadi ada diagram bagus, nanti coba saya cari sama share di situ, yang menggambarkan UBI ini memang bukan ending dari yang kita harapkan. Redistribusi kekayaan, itu kan banyak caranya. Termasuk teman-teman reforma agraria meredistribusi tanah misalnya, atau aset-aset lainnya kepada individu atau kepada rumah tangga. Nah, kalau untuk UBI, kita redistribusi kekayaan dalam sisi pendapatan. Dari sisi uang yang berputar di kelas atas ini, yang 20% menguasai 70% kekayaan ini, coba kita putar uangnya di lapisan bottom sama middle. Jadi bagaimana kita mensirkulasi keuangan itu supaya benar-benar mendorong sektor yang selama ini banyak konsumsi, yaitu masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah. Jadi kalau dulu ada istilah trickle down economic, jadi bagaimana kita kasih uang ke orang-orang kaya supaya bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian menetes ke bawah, itu ternyata tidak terjadi. Yang terjadi adalah seperti di Amerika, 3 orang terkaya, kekayaannya setara dengan setengah jumlah penduduk yang terbawahnya. Artinya ketimpangan itu dari tahun ke tahun tidak pernah turun, tapi semakin lebar. Bahkan kalau kita mau studi, nggak tahu Mas Bima mungkin punya studinya, kalau di Amerika, generasi hari ini, pendapatannya, earning-nya itu lebih rendah dari generasi bapaknya dulu. Jadi generasi milenial itu pendapatannya lebih rendah daripada generasi baby boomers di usia yang sama misalnya. Nah, itu menjadi contoh kenapa kita perlu meredistribusi pendapatan itu dalam bentuk uang kekayaan. Nah, redistribusi aset, redistribusi sumber daya, dan sebagainya itu menyusul ketika yang pertama ini dulu bisa selesai, baru kita bisa menginjak redistribusi kekayaan yang lain. Mungkin itu dulu, nanti Mas Bima bisa tambahkan sharing. Itu ada ini bro, Bro Heron, Mas Iswan dari Buruh kalau nggak salah. Mau ngomong langsung. Saya lihat ada Iswan, tapi sebelumnya saya juga mau bacakan dulu pertanyaan yang di chattingan saya. Nanti setelah itu baru saya persilakan Mas Iswan untuk bertanya juga. Ini untuk Mas Yanu. Bagaimana dengan kecenderungan masyarakat Indonesia yang mempunyai gaya hidup hedon jika menerima UBI? Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk sekedar belanja berdasarkan keinginan. Mengingat sudah banyak fenomena bantuan tunai, namun uang yang diterima malah buat belanja barang-barang yang sebenarnya bukan kebutuhan mendasar. Bagaimana strategi teknis negara mengatasi hal ini jika UBI direalisasikan? Hedon atau konsumeristik yang tinggi? Itu tadi pertanyaan yang di settingan saya. Terus saya persilahkan Mas Iswan. Bentar ya. Mas Iswan tadi mau tanya. Atau sudah keluar ya? Kayaknya Mas Iswan sudah keluar. Mungkin ada yang lain mau bertanya lagi? Ke Mas Yanu maupun ke Bima. Saya persilakan. Ya, Ahmad Tarik. Oke, saya langsung persilakan dirimu bicara, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya ingin bertanya nih ya, soal kan tadi ada skema universal basic income. Kalau saya sendiri sih sebenarnya sepakat ya dengan universal basic income, karena pada apa idealnya dia bisa memberikan perlindungan untuk kaum rentan gitu. Cuman kalau kita bicara di konteks Indonesia, ini yang kadang saya sering bingung. Ini jujur saya bingung karena Indonesia ini misalnya sekarang dapat suntikan dana juga dari IMF dan juga sampai sekarang masih terikat sama syarat-syarat conditional reformnya IMF yang kita harus terus ngejaga keran liberalisasi, keran investasi supaya tetap masuk. Gitu. Kalau misalnya kita ngelawan arus itu, kita bisa penerapan UBI ini berisiko juga atau punya risiko itu kan, karena kita bisa memproteksi atau pada akhirnya memilih proteksi untuk kaum rentan gitu. Sementara proteksi itu juga kan sebenarnya jadi musuh atau jadi hal yang tidak diinginkan oleh para pebisnis, investor dan segala macam gitu. Nah, belum lagi kita terikat utang juga dengan banyak lembaga internasional. Nah, bagaimana sih kita bisa mengentaskan problem-problem struktural yang lebih besar ini gitu. Mungkin itu aja, Mas. Oke, terima kasih. Sekarang ke Mas Iswan. Saya persilakan, Mas. Halo, selamat malam teman-teman semua, Mas Heron, Mas Bima, dan rekan-rekan. Selamat pagi ya untuk Mas Yanu mungkin, atau siang mungkin. Saya Iswan dari Semarang. Jadi karena jam kerja saya banyak dikurangi, saya punya banyak waktu untuk stalking beberapa kawan ini. Dua teman saya di Solo dan di Klaten. Jadi di Solo itu karena masjidnya off, kemudian takmir masjid itu mengalokasikan dana takjilan puasa itu untuk memberikan bantuan tunai kepada warga yang terdampak, terutama misalkan yang eh, apa jadi di PHK dan sebagainya. Itu saya pikir menarik karena jadi bagaimana masjid berubah apa ya, merejuvenasi, meremajakan fungsinya di tengah wabah, yaitu tetap melakukan ibadah tapi bukan dengan takjilan kepada anak-anak TPA, tapi tetap menyalurkannya kepada warga yang membutuhkan misalkan. Praktik serupa saya temukan di Klaten. Jadi teman saya ini bantuan yang pure didapatkan dari RW-nya. Dia ada dana jimbitan itu uang koin, uang recehan yang tiap malam diambilin oleh tukang ronda. Itu dia cerita Rp200 per malam. Itu kan akumulasinya banyak. Kemudian ketika krisis ternyata sense of crisis dari ketua RW-nya ini lumayan keren ini. Jadi ada dana sosial, dia cerita ada dana sosial 100.000 per bulan untuk beberapa kakak itu dari kas RW. Kemudian ada bantuan proporsional itu 300.000 dari kas RW juga. Kemudian masjid juga melakukan fundraising sekitar 100.000 diambil dari warga yang mampu mungkin, kemudian diputar lagi. Artinya selain ada, saya melihat wabah ini memberikan pelajaran kita banyak. Selain ada solidaritas pangan, dapur umum, ternyata juga ada inisiatif dari kepala-kepala politik lokal untuk menjawab problematika modal di getaran bawah. Nah, artinya saya ingin tanya, Mas, memang oke lah UBI memang untuk mencakup yang lebih luas memang seharusnya harus ditopang oleh APBN. Cuma dengan praktek seperti ini, apakah Mas Yanu sendiri punya ada pencermatan sendiri terkait mungkin di mana ya, di Sheffield atau mungkin di Amerika sendiri terkait UBI di tataran lokal, Mas, yang diinisiasi oleh bukan dari kota bahkan desa, Mas. Apakah mungkin ada obrolan ini mungkin terkait hal ini, termasuk dengan Mas Budiman mungkin barangkali ada obrolan tentang skema-skema tersebut. Kemudian
Eh, yang kedua adalah ini Mas soal bantalan itu tadi, bantalan sosial. Jadi seperti kita lihat penyelenggara di forum ini Solidaritas Pangan. Solidaritas Pangan Jogja. Itu sebenarnya konsep lama. Konsep lama itu namanya lumbung desa. Lumbung desa itu bahkan juga dilakukan oleh Kasepuan Cipta Gelar yang mereka menanam secara organik dan mereka mengklaim bahkan sampai 3 tahun beras mereka punya stok pangan. Cuma mereka memang punya kearifan lokal bahwa mereka tidak mau menggunakan cara-cara modern untuk mengolah tanah karena memang adat istiadatnya seperti itu. Tapi teman-teman bisa lihat di YouTube. Nah itu kalau nggak salah di Watchdog juga pernah merekam bagaimana Cipta Gelar itu ketahanan pangannya memang sangat-sangat luar biasa. Saya pikir pertanian organik akhirnya menjadi jawaban atas itu tadi menjawab atas problematika kerusakan tanah karena masalah. Nah, sebenarnya kalau menurut Mas Yanu dan Mas Bima, mana sih yang lebih efektif misalkan untuk menghadapi problem sekarang ini? Apakah bentuknya dapur umum berupa makanan atau sebenarnya justru uang cash? Karena juga ada problem seperti itu tadi, misalkan, loh ini dikasih duit kok ke mall. Nah sebenarnya saya juga mau tanya, lah kenapa juga mall disuruh dibuka? Kenapa nggak membuat pasardesa.id seperti di Panggung Harjo misalkan? Harusnya itu lebih kalau mau menggerakkan ekonomi rakyat ya harus ada inisiasi seperti itu, tapi juga harus didorong oleh semua stakeholder. Toh yang melonggarkan siapa juga kan? Ini jadi gemas-gemas sendiri juga mas. Gitu. Terus harusnya ekonomi lokal ini sangat bisa dibangun di masa wabah ini. Artinya eh, ada petani-petani yang kesulitan menjual hasil panennya, tapi juga ada warga kota yang juga nggak punya lahan untuk menanam dan mereka pasti beli dan mereka akan lebih organik. Nah, harusnya ada fungsi di tengah itu yaitu fungsi transportasi, fungsi penghubung yaitu yang menghubungkan dari petani lokal yang kesusahan menjual dan produsen kota. Jadi itu balik ke topik lagi Mas, mana yang mungkin lebih efektif Mas? Apakah pangan memberi dapur umum atau sebenarnya uang? Dan mungkin argumentasi itu yang mungkin akan jadi menarik untuk kita bicarakan ke depan. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Mas Irwan. Saya bacakan juga pertanyaan di Facebook. Kendala apa yang ini dari Irsan? Kendala apa yang menyebabkan konsep UBI ini dianggap sulit diterapkan di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin Mas Bimo, dia bisa langsung bercerita saja. Tadi sudah mengajukan pertanyaan, bercerita atau menanyakan kedua pembicara yang sudah ada, Mas Yanu sama Mas Bima. Saya persilakan. Mas Bimo, saya persilakan untuk berbicara. Oh ya. Iya. Iya, terima kasih Mas Heron. Ini saya seru banget, saya dengerin sama teman-teman saya sebenarnya. Dari yang kami coba rangkum, ini kan dari tadi ada banyak tentang model-model yang sudah disampaikan. Namun dominan ketergantungannya akhirnya lagi-lagi ke pemerintah yang dalam kasus realnya kita lihat sendiri. Sepertinya kalau di kasusnya Indonesia, pemerintahnya sangat jauh dari bisa diharapkan seperti itu. Nah, kami penasaran terkait alternatif-alternatif model yang bisa dicapai. Contohnya tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Yanu dan Mas Bima kan di perang dan juga di Brazil, tapi di Brazil juga pemerintah. Nah, kita penasarannya satu tuh sebenarnya sumbernya apalagi gitu selain dari lembaga yang besar. Apakah kita sebagai masyarakat juga bisa melakukannya secara kolektif? Itu satu. Terus kan itu sebenarnya yang sudah coba dilakukan sama dapur solidaritas. Tapi sekarang permasalahannya terkait keberlangsungannya seperti apa kayak gitu. Kami tuh penasarannya tentang itu. Terus yang kedua juga selain dari keberlanjutan dan juga sumber dananya ini, kami juga penasaran apakah dari rantai si UBI ini selalu linier satu arah. Apakah yang memberikan itu selalu menjadi pemberi dan penerima selalu menjadi penerima? Apakah nanti ke depannya ada model yang semacam memposisikan si penerima juga bisa sebagai pemberi dan pemberi sebagai penerima.
Contohnya seperti pajak kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberikan penghasilan kepada masyarakat, kemudian masyarakat menjadi produktif memberikan pajak lagi lah, kayak gitu. Nah, ini modelnya seperti apa ya untuk kedepannya dan juga tentang keberlanjutannya yang sudah diketahui oleh Mas Yanu dan Mas Bima, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bimo. Saya persilahkan Mas Bima dan Mas Yanu untuk menjawab, sekaligus mungkin untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini. Tapi diskusi ini tidak berhenti di sini. Kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut atau bertanya, teman-teman bisa kirim inbox atau kirim chattingan di medsosnya Mas Yanu sama Mas Bima, pertanyaan-pertanyaan tentang yang tadi kita bahas gitu. Saya persilakan Mas Yanu dulu untuk merespon semua pertanyaan tadi. Saya persilakan Mas. Baik, makasih Aaron. Harusnya Bima dulu tadi. Apa saya dulu ya. Oke, jadi betul banget kalau ini kita dorong negara karena emang itu tugasnya ya. Terus kalau negara nyerah juga gimana? Jadi banyak nyerahnya juga nih kita. Jadi kalau negara sudah menyerah atau tidak bisa diandalkan, maka memang harus kembali ke komunitas tadi. Ketika almarhum Didi Kempot melakukan konser dari rumah menghasilkan 7 miliar lebih ya, itu pikiran pertama saya adalah itu sebaiknya uang dikumpulkan dan disalurkan dalam bentuk basic income gitu. Kalau memang ada yang di lingkaran pengumpul dana itu. Atau kemudian pemerintah membuat konser, mengumpulkan dana, ya dana itu salurkan dalam bentuk basic income. Misalnya daerah yang paling membutuhkan, epicenter COVID misalnya, atau pedesaan yang terpapar parah misalnya. Nah, jadi memang ada inisiatif lain yang dilakukan oleh masyarakat sipil, baik itu tokoh, influencer seperti di Amerika, kandidat presiden Demokrat Andrew Yang itu dari selesai dia turun dari kompetisi, dia aktif tetap mengadvokasi UBI dan kemudian menggalang donasi-donasi untuk diberikan langsung $1.000 kepada penerimanya. Cuman itu ide yang sangat bagus, kita pun juga bisa mulai crowdfunding, kemudian cari lokasi yang membutuhkan, kemudian salurkan basic income itu. Toh teknologi semua ada, mulai dari transfer via mobile phone dan sebagainya itu sudah sangat transparan, dan teman-teman humanitarian pasti sudah bisa siap membantu kita. Cuman problemnya adalah, kalau kita lakukan dalam skala lokal, itu satu memang coverage-nya tentu lebih sempit. Seberapa mampu sih kita mengcover warga negara gitu deh, atau penduduk suatu wilayah. Lalu ada tantangan lain, yaitu nanti kemudian masalah administrasinya itu sendiri ketika dilakukan di suatu wilayah tanpa peran pemerintah misalnya, di Indonesia akan jadi problem gitu. Artinya dengan dana desa aja sekarang, itu kalau kita mau bermain di dana desa pun sudah bisa dipakai BLT, itu mungkin lebih baik gitu terobosannya. Tinggal menambahkan jumlahnya, karena sasarannya sudah ada, tinggal size bantuannya itu yang diperbesar misalnya gitu. Nah, ada cerita unik juga di Washington State, salah satu county di sana itu, mereka punya sumber daya angin yang besar. Kemudian perusahaan-perusahaan turbin membangun turbin angin di sana untuk memproduksi listrik. Nah, pemerintah county-nya itu berpikir sangat maju. Dia tidak mengambil pajak yang kemudian konvensional masuk ke pemerintah, kemudian dibangun jalan atau dibangun untuk sekolah, tapi dikumpulkan profitnya dari turbin angin itu kemudian dibagi cash kepada warganya. Dan inisiatif itu bisa dilakukan di Indonesia kalau misalnya daerah itu, kemarin saya diskusi dengan teman yang studi tentang Pulau Komodo. Wisata Pulau Komodo itu kan banyak mengeksklusi warga lokal. Bukannya melibatkan langsung, tapi mereka malah mengeksklusi mereka. Jadi memindahkan orang dari Pulau Komodo, tapi tidak diberikan suatu insentif yang betul-betul bagus. Nah, kenapa tidak di Indonesia punya sumber pariwisata yang sangat besar, itu dikelola bersama, kemudian profitnya, dividennya dibagi kepada warga lokal sekitar. Itu juga terobosan yang kira-kira minim konfliknya. Asalkan tadi lawan-lawannya lagi-lagi adalah mereka yang menjadi penguasa wilayah itu, atau kemudian 10% oligarki lokal maupun nasional itu yang akan menjadi lawan dari gagasan UBI ini. Jadi banyak sekali alternatif. Intinya adalah
skemanya ikuti UBI, transfer langsung tanpa syarat. Percayalah bahwa kita ini selama ini dijajah oleh narasi bahwa orang miskin itu decision-nya poor, orang miskin itu nggak bisa mengambil keputusan, orang miskin itu selalu menghambur-hamburkan uang. Ya gimana tidak menghamburkan uang? Mereka tidak punya uang gitu. Artinya kalau mereka dapat 100 juta ya langsung dihabiskan 1 juta karena memang kesempatan dia dapat itu nggak setiap bulan gitu. Bayangkan kita yang punya pendapatan tetap, nah kalau basic income itu tetap, orang bisa membuat perencanaan. Orang dengan pendapatan yang tidak tepat tidak bisa membuat perencanaan. Jadi selama dia ada uang itu ya dia langsung manfaatkan. Nggak ada ceritanya saving, nggak ada ceritanya untuk produktif, ya dia aji mumpung. Nah, mengubah paradigma itu hanya bisa dengan pendapatan yang reguler, yang periodik, yang ada kepastian besok untuk makan bulan depan ada. Walaupun sekedar 500.000, 1 juta, tapi ada. Itu orang akan membuat perencanaan. Dan terbukti di India, pedesaan India, Namibia, yang tingkat pendidikannya rendah, mereka mengambil keputusan sangat baik ketika mereka dapat pendapatan itu periodik gitu. Mereka habiskan untuk pendidikan, untuk menambah nutrisi. Mereka yang semula nggak bisa beli makan yang sehat, bisa beli makan yang sehat. Selama ini nggak bisa ke dokter, bisa ke dokter atau ke puskesmas. Jadi selama tidak ada kepastian tentang uang atau income besok, orang tidak akan bisa membuat perencanaan. Dan ini yang selalu sesama kelas menengah saling nyinyir, kalau kamu dapat bansos langsung boros gitu atau sebagainya. Padahal mungkin kalau dirunut ke belakang, kesempatan itu tidak pernah diberikan bahwa mereka bisa mendapatkan gaji seperti kelas menengah lainnya yang di comfort zone, punya gaji rutin, sehingga bisa punya perencanaan, punya tabungan, dan sebagainya. Jadi mungkin itu kalau ini sekaligus penutup, saya sih pengen challenge teman-teman juga, kalau memang gerakan ini pengen serius, ya kita buat satu kolaborasi besar, kemudian kita libatkan seniman, artis, influencer, selebriti seperti Mas Bima, intelektual lainnya untuk bareng-bareng, coba kalau memang negara memang tidak bisa memfasilitasi hari ini, ya kita coba, kita buktikan intelektual, akademisi, seniman, artis, aktivis warga, dan masyarakat lainnya bersatu, buat skema ini, jadikan percontohan, misalnya di Jogja ada satu tempat yang bisa dijadikan percontohan bagus untuk delivery UBI, dan kemudian kita studi itu akan menjadi satu contoh yang luar biasa yang bisa kita tinggalkan sebagai jejak untuk praktek baik dari UBI ini. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau mau hubungi bisa nanti email langsung atau nanti saya sampaikan nomor HP saya. Terima kasih Mas Bima, Mas Heron, dan teman-teman semua, diskusi yang menarik. Kita sambung nanti di lain kesempatan. Silakan Mas Bima. Ya. Saya kira tadi usul yang sangat bagus itu Mas Yanu tuh terkait dengan kolektif masyarakat secara nasional ya, tapi jangan lokal ya. Walaupun nanti pilot project-nya kita bisa pilih lokal tertentu ya, contohnya Jogja nih gitu ya. Itu saya setuju nih bisa di follow up ya. Yang kedua tadi ada yang tanya juga bahwa jangan sampai universal basic income cuma memberikan ikan gitu ya. Tapi pancing dan kailnya itu juga penting gitu. Dan teknik untuk belajar memancing itu juga penting. Nah, ini ada satu semacam rekayasa yang pernah dilakukan terkait dengan universal basic income. Itu di Inggris, di London, itu diberikan 3.000 pound sterling terhadap gelandangan. Itu ternyata gelandangan yang tadinya pecandu heroin, selama puluhan tahun dia gelandang gak jelas ya, jadi disebut veterannya gelandangan. Ternyata yang dipakai uang itu pertama kali adalah untuk kursus berkebun gitu. Jadi jangan sepelekan orang-orang kemudian yang dianggap pendidikannya rendah, gembel, gelandangan gitu ya, orang kemudian yang pekerjaannya rentan, itu tidak bisa tadi Mas Yanu bilang memiliki perencanaan yang bagus terkait dengan keuangan, termasuk juga pekerjaan. Ternyata ketika diberikan suntikan 3.000 pound sterling, itu langsung dibelikan untuk kursus berkebun. Dan akhirnya kan basic income itu karena sifatnya periodik, itu bisa menambah ability, bisa menambah kemudian knowledge dan skill. Jadi kita nggak pernah mencoba itu di Indonesia karena selalu saja dibilang bahwa yang dapat BLT ini pasti males gitu ya. Yang dapat BLT itu nggak oke lah gitu dan segala macam. Bahkan itu sampai diamini oleh hari ini, kalau Anda mendapatkan uang dari pemerintah,
di tengah pandemi ini, syaratnya adalah ikut dulu pelatihan online-nya. Jadi harus ada kondisional yang padahal kondisional itu juga nggak manfaat gitu. Tapi harus ada kondisionalnya. Itu yang saya kira rezim fiskal ya hari ini secara spesifik ya. Bukan hanya rezim ekonomi tapi rezim fiskal secara spesifik itu yang kayaknya harus di restart ulang tuh, harus banyak diskusi sama Mas Yanu gitu ya. Jadi itu aja mungkin dari saya. Ini obrolan yang masih cukup panjang dan kita beruntung diberikan kesempatan karena ada pandemi besar ini, karena ada krisis ekonomi yang dahsyat ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan semacam pilot project ya terkait dengan universal basic income. Kalau pemerintah nggak sanggup di demo berkali-kali juga kemudian tuli gitu ya maka apa boleh buat komunitas mungkin yang bisa mengambil alih gitu ya. Nah itu mungkin saya berterima kasih sama teman-teman, sama Heron, sama Mas Yanu. Semoga banyak donasi ya, karena ini mungkin juga baru pertama kali dalam bentuk diskusi. Harapannya ke depan lebih sering lagi Bung Heron dan teman-teman Solidaritas Pangan semakin sering diskusi, ada pencerahan, tapi yang kita harapkan juga salah satunya adalah donasi yang bermanfaat. Itu aja, terima kasih dari saya. Saya balikin ke Bung Heron. Terima kasih. Terima kasih Mas Yanu sama Mas Bima. Tadi update. Terima kasih juga kepada teman-teman sudah donasi. Hari ini tadi update dari teman yang pegang rekening ada 820.000. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdonasi. Terima kasih Mas Bima, Mas Yanu, terima kasih. Sampai berjumpa lagi dan tetap jaga kesehatan, jaga semangat karena kemungkinan di waktu ke depan kita akan bertemu lagi untuk berbicara tentang UBI yang lebih serius. Kayaknya Bima sudah menanggapi dengan serius ini. Oke, lanjut. Oke. Ya, kita bikin pilot project pertama di Indonesia. Siap. Oke, terima kasih semuanya teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih.